I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dari kelas 10 IPS 1. Sini saya akan mereview tugas sejarah peminatan dari Bapak Bayu Sulistyo. Saya akan mereview benda bersejarah yaitu guci. Sejarah guci antik di Indonesia. Guci antik di Indonesia adalah bukti adanya peninggalan sejarah leluhur bangsa Nusantara. Guci kuno sejenisnya adalah peninggalan sejarah bangsa yang perlu dijaga dan dilestarikan karena benda tersebut dinilai berdasarkan faktor usia. Misalkan piring-piring antik dinasti Cina atau Tiongkok, Gujarat, dan lain-lain. Di antaranya, benda kuno ini yang dapat dilihat sekarang berbentuk guci-guci, tempat dupa, tejko, mangkok, vas bunga, dan sejenisnya yang terbuat dari bahan keramik atau porselen. Barang-barang ini banyak diminati kolektor barang antik atau pecinta benda seni kuno. Mereka menilai dari segi keindahan seni yang sangat bernilai sejarah tinggi. Pecinta benda seni atau koleksi benda antik untuk jenis piring-piring antik dan lainnya menjadikan salah satu incaran untuk dikoleksinya atau sekedar sebagai bahan penelitian sejarah. Pesona piring berusia ratusan tahun hingga ribuan tahun ini bukan hanya karena tampilannya yang cantik dan menarik dengan berbagai motif-motifnya, melainkan dinilai dari zaman sejarah menurut asal daerah atau negara asal pembuatannya. Setiap piring tentunya memiliki cerita dan sejarah tersendiri. Di Indonesia masih terdapat ratusan berbagai jenis benda antik, khususnya piring dan guci-guci kuno. Diketahui berumur ratusan hingga ribuan tahun silam, sejarah piring yang tak biasa ini dibawa oleh para pedagang atau saudagar pada zaman itu di masa kerajaan Nusantara hingga zaman Belanda. Tidak heran jika kemudian motif dan bentuk benda antik tersebut yang ditemui sekarang sangat bervariasi sesuai dari zaman ke zaman di waktu itu, seperti piring antik buatan Cina, yang pada umumnya banyak menggunakan motif tumbuhan dan bunga-bunga. Adapun piring antik Jepang lebih banyak diwarnai lukisan-lukisan manusia dan ikan-ikan dengan desain oriental lebih halus. Awal permulaan jenis piring kuno dimulai sejak zaman dinasti Shang 3000 tahun silam di Tiongkok. Pada zaman ini telah dibuat porselen warna biru yang primitif, tampak pembuatannya yang masih sangat sederhana, baik tanpa motif biru polos maupun piring-piring yang menggunakan motif tampak gambar cukup sederhana. Perkembangan industri keramik atau porselen Tiongkok. Dengan demikian, Tiongkok menjadi negara paling awal dalam industri pembuatan porselen atau keramik di dunia. Pada zaman dinasti Han Timur, teknik pembuatan porselen berangsur-angsur menjadi matang. Di masa dinasti ini, keramik atau porselen semakin maju berkembang, khususnya berkembang di daerah selatan dan utara Tiongkok. Di negeri ini, pada akhirnya diketahui muncul pembuatan porselen dengan warna putih. Sejak itu, berangsur-angsur di Tiongkok terbentuk wilayah daerah basis industri pembuatan porselen, yaitu porselen biru di bagian selatan dan porselen putih di bagian utara Tiongkok. Pada zaman dinasti Song antara abad ke-10 dan ke-13, di Tiongkok terdapat 5 tempat pembakaran porselen ternama yang menghasilkan benda-benda porselen dengan ciri khasnya masing-masing. Dan sesuai perkembangan zaman pada akhirnya diketahui terdapat porselen warna-warni mulai berkembang di negara ini. Porselen warna-warni diketahui setelah zaman dinasti Yuan. Pada zaman dinasti Ming dan Qing, dua dinasti terakhir Tiongkok, usaha pembuatan porselen Tiongkok mencapai puncak keemasannya. Di zaman ini, porselen di Tiongkok berkembang dengan pesatnya, lalu mulailah tersebar hingga ke berbagai belahan dunia untuk dipasarkan. Melalui saudagar-saudagar waktu itu, termasuk ke Nusantara, benda-benda antik berupa piring guci dan sejenisnya yang terdapat di Indonesia sekarang ini merupakan peninggalan dari sejarah-sejarah Tiongkok tersebut. Toys will communicate. I guess I'm just a